الحمد لله القائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah ini kami menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus tiada henti-hentinya untuk berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, atau hablum minallah dan hablum minan nas kita terus kita perbaiki dari hari ke hari, karena itu merupakan salah satu cerminan ketakwaan kita kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita wajib bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa insyaallah kita akan berjumpa beberapa saat lagi. Mungkin ada yang akan mendahului besok ya. Ada juga mungkin menunggu pengumuman pemerintah sebentar sore atau sebentar malam. Akan dipertemukan lagi oleh Allah kita semua dengan bulan suci Ramadan. Dan kita tahu bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat agung dan sangat mulia. Salah satu teman saya seangkatan waktu kuliah di UIN Bandung, sekarang sudah jadi guru besar, Profesor Dr. Mukhtar Solihin, pernah mengulas dari segi spiritualitas saking agungnya bulan suci Ramadan sampai-sampai menyongsong kehadiran bulan ini dikawal oleh dua ajudan. Dua ajudan yang dimaksud adalah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan kita juga dianjurkan begitu memasuki bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita harus siap-siap menyongsong Ramadan, antara lain dengan bertaubat lebih dahulu. Antara lain dengan saling memaafkan satu sama lain. Juga dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Agar begitu memasuki bulan Ramadan, insya Allah kondisi kita, posisi kita ada dalam keadaan bersih. Bebas dari dosa-dosa terhadap Allah, juga bebas dari dosa-dosa terhadap sesama manusia atau sesama makhluk Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang saya sampaikan tadi insya Allah mungkin beberapa hari ke depan kita juga akan sering mendengarkan, karena akan ada ceramah Ramadan yang biasa dibudayakan di kota Kendari ini setiap selesai tarawih atau menjelang sholat tarawih, selesai sholat isya. Arti dari ayat itu, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Ujung dari ayat itu adalah memiliki tujuan agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar puasa kita nanti insya Allah diterima, maka mari kita persiapkan
dengan sebaik-baiknya. Di antara persiapan itu kita juga bisa merujuk pada hadis Rasulullah yang sudah sangat populer. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Hadis ini dalam riwayat lain ada yang berbunyi man qoma. Artinya barang siapa yang berpuasa man shoma, atau kalau man qoma barang siapa yang berdiri, maksudnya melakukan amal-amal soleh apapun di dalam bulan puasa, beraktivitas qoma, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Saya yakin kita semua berharap apapun jabatan kita, apapun titel kita, berapapun kekayaan kita, pada akhirnya kita akan merasa bahwa di akhir hayat kita ujungnya adalah kematian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah, berasal dari Allah, dan kita akan kembali kepadanya. Dan ketika kita merasa seperti itu, yakin akan terbayang dosa-dosa kita. Dan kesempatan bulan Ramadan adalah bulan penghapus dosa juga. Itulah sebabnya mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dalam hadis ini ada dua syarat agar puasa kita diterima oleh Allah, yang kemudian dosa-dosa kita diampuni. Ya, sebelum saya kupas dua syarat tadi, dua syarat ini sudah menjadi naluri atau sunatullah manusia, ya. Naluriah manusia itu ingin hidup bahagia, ingin hidup senang, itu sudah naluri. Makanya kita punya banyak cita-cita. Ada yang mau jadi tentara, mau jadi pilot, jadi dosen, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka hidup kita bahagia. Begitupun setelah meninggalnya kita nanti, pasti kita ingin berharap bahagia. Dan salah satu syarat untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak adalah bagaimana kita bisa menghapus dosa-dosa kita. Karena yang akan membuat kita terjerumus ke dalam api neraka adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Syarat yang pertama agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita diajarkan nanti berpuasa ini dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan. Ada yang mengulas di antara makna daripada imanan di sini adalah bismillah. Mungkin di antara kita ada yang merasa berat karena harus berlapar-lapar dari subuh, ya, sampai sore, sampai menjelang maghrib, sampai maghrib. Biasanya kita bebas makan minum di mana saja, tetapi ini harus kita tahan. Itu pasti ada yang kaget, ada yang mungkin merasa bagaimana begitu, berat. Tetapi ketika kita lakukan ini dengan keimanan, bismillah, ini adalah perintah Allah yang pertama. Bahwa karena ini adalah kewajiban dari Allah sebagai seorang muslim, laki-laki dan perempuan yang sudah balik, berakal, sudah cukup umur, fardu ain hukumnya, wajib hukumnya mengamalkan atau berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian bismillah, saya lakukan ini karena kewajiban dari Allah. Yang kedua, bentuk keimanan yang bisa menyelamatkan kita juga adalah kita berusaha membersihkan niat kita ini. Ya, mohon maaf, kalau kata Imam Ghazali, kalau dalam rangka pendidikan, misalnya anak SD yang belum cukup umur, belum balik, itu kan biasa puasanya karena disuruh oleh gurunya. Karena kalau tidak puasa nanti dipermalukan. Jadi bisa saja puasanya karena gurunya.
atau karena takut orang tuanya. Itu kata Imam Ghazali, dalam rangka belajar boleh masih punya niat tarafnya seperti itu. Tetapi bagi kita yang sudah balik, sudah dewasa, bukan masanya lagi kita punya niat seperti itu. Niatkan puasa kita memang lillahi ta'ala, semata-mata hanya mencari ridha Allah. Bersihkan, jangan ingin niat dipuji oleh orang lain, ingin dibilang oleh atasan dan lain sebagainya. Tapi usahakan niat kita bersihkan dari kotoran-kotoran niat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihtisab yang kedua, ini banyak yang menafsirkan, mengartikan ihtisab sebagai mengharap ridho dan rahmat Allah. Namun kalau kita tilik dari akar katanya, ihtisab ini bersumber dari kata hisab, yang artinya penuh perhitungan. Sehingga hadis ini juga ada yang menafsirkan kita berpuasa selain karena keimanan kepada Allah, karena menunaikan kewajiban dari Allah, karena hanya untuk Allah semata-mata mencari ridha Allah, tetapi juga puasa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan aturan dan perhitungan yang pas. Artinya tidak bisa semau-maunya. Yang diajarkan oleh Rasulullah, misalnya imsak, waktu imsak ya, kita sudah tidak boleh makan minum. Mulai bismillah, start. Bukannya maghrib. Nah, misalnya kita mau ngatur sendiri, dihitung berapa jam nih dari imsak sampai maghrib. Misalnya sekitar 14 jam dari jam 4 subuh ya, selesai sahur sampai maghrib kan sekitar 14 jam. Kemudian kita semau-maunya, kita rubah jam 8 pagi sahurnya, kemudian 14 jam berikutnya adalah sekitar jam 10 malam kita buka puasa. Itu tidak bisa. Makanya makna hisaban di situ sesuai dengan waktu yang tepat. Begitu juga hal-hal lain yang kita harus siap untuk menepis, menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan dari puasa ini. Orang puasa disunahkan misalnya sholat tarawih, kita ikuti. Orang puasa dianjurkan untuk bisa menahan diri bukan hanya dari lapar dan dahaga, karena ada hadis lain, banyak orang yang berpuasa tetapi yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Itulah sebabnya orang yang berpuasa juga misalnya harus menahan hawa nafsunya. Makanya di siang hari meskipun sudah suami istri, sudah sah, sudah boleh melakukan hubungan suami istri, tetapi ketika berpuasa di stop dulu. Malamnya boleh ya. Jangan salah paham, karena ada yang salah paham karena dikira tidak boleh berhubungan suami istri sampai ada yang libur 1 bulan. Padahal sudah sah suami istrinya. Jadi kalau sudah waktunya berbuka maghrib sampai subuh boleh. Yang suami istri. Ya, yang belum misalnya baru taraf-taraf pacar, hindari dulu. Perhitungan atau ihtisab seperti itu perlu kita terapkan juga ketika kita berpuasa. Mohon maaf saya tidak bisa mengulas panjang lebar karena khutbah singkat. Jadi mungkin saya hanya ingin mengajak juga sebelum saya tutup. 2 persyaratan ini kalau kita hayati, kalau kita renungkan, iman dan ihtisaban ini bisa menjadi inspirasi. Nah ini kan lagi ngetren, Pak Menteri Agama selalu bilang jadikanlah ajaran agama kita, khususnya Islam, jadikan inspirasi juga untuk kehidupan umat manusia ini. Bisa menjadi inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup kita. Yang pertama dan yang kedua ini kita pakai imanan wahtisaban. Kalau dalam bahasa umumnya imanan itu kan banyak orang yang menafsirkan penuh dengan keyakinan. Ihtisaban penuh dengan perhitungan yang tepat. Contoh, ketika kita mau berenang misalnya, sampai enggak saya di sana. Begitu kita yakin, bismillah sampai, dan kita sudah hitung kekuatan saya, fisik lagi sehat, insya Allah sampai. Saya ingin masuk tentara, kira-kira lulus enggak? Ketika kita yakin dan kita sudah hitung semuanya, kita sudah
jaga misalnya kesehatan kita, mulai dari giginya, pokoknya yang berkaitan dengan semapta ya, saya tidak mengerti apa-apa saja. Kita hitung, bismillah, banyak yang jadi. Dan banyak tokoh-tokoh sukses yang bisa menjadi sukses itu diantaranya kuncinya adalah melangkah dengan penuh keyakinan dan perhitungan yang tepat. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini di samping juga insya Allah ibadah puasa kita, mudah-mudahan penuh dengan kesiapan dan kita amalkan, kita lakukan dengan keimanan dan wahtisaban sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dua prinsip yang Rasulullah ajarkan ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.